Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, hari ini kita akan lanjut ya, seperti apa yang minggu kemarin saya utarakan dan juga kemarin beberapa hari yang lalu hari Jumat ya, saya juga coba share juga mengenai mindset Bunda semua untuk selain fokus di mungkin kayaknya sekarang masih banyaknya, menurut saya sih kebanyakan masih di retail. Saya arahkan Bunda untuk mindsetnya adalah mencari tim ya, mencari reseller atau agen. Dan semua itu tentunya ini untuk sebentar ya, saya coba mute dulu. Oke. Baik, saya akan share materinya. Oke, hari ini materinya lebih kepada bagaimana menjangkau calon konsumen dengan WhatsApp marketing ya. Nah, jadi ini kenapa perlu dipelajari kembali bahwa ini adalah salah satu ini ya, sosial media yang paling banyak diminati ya. Maksudnya yang paling banyak digunakan di Indonesia khususnya ya. Kenapa kita harus menggunakan ini sebagai salah satu channel promo kita atau channel jualan kita? Karena ya tadi nih sekitar 87% ini ya, maksudnya terbanyak ya, selain YouTube, kedua itu WhatsApp. Nah, sehingga kita harus memanfaatkan si WhatsApp ini sedemikian rupa ya. Artinya ya selain kita ada Instagram, Facebook, nah WhatsApp ini penting juga. Karena setiap hari ya, coba bayangin ya, biasanya Bunda bangun tidur ya, nah banyak pasti bangun tidur yang dilihat tuh handphone dulu ya. Terus mau tidur pasti handphone lagi gitu. Dan bahkan lihat status dulu, nah, terus atau mau bangun tidur nih, siapa nih yang update status, atau mau tidur siapa nih update status ya. Dan pasti aktivitasnya itu akan banyak di WhatsApp ya, kurang lebih begitu. Nah ini kenapa kita harus menggunakan si WhatsApp ya. Nah ini mah, oh bukan ini, sorry. Nah orang-orang bergantung via pesan ya untuk hubungan bisnis, ini data dari WhatsApp-nya sendiri ya. Nah 90% UMKM yang menggunakan WhatsApp merasa bahwa WhatsApp telah membantu mereka untuk berkomunikasi dengan pelanggan ya. 83% UMKM yang menggunakan WhatsApp merasa bahwa WhatsApp telah membantu mereka untuk mengembangkan bisnisnya. Ya, jadi itu sudah diakui oleh para UMKM, mereka channel jualannya selain pakai web ya, itu menggunakan WhatsApp. Apalagi orang Indonesia itu cenderung, dimana kalau di luar negeri ya, itu banyak orang berjualan itu pakai web. Ya, pakai web gitu. Tapi di Indonesia itu cenderung masih orang tertariknya dengan WhatsApp. Kenapa? Karena dengan WhatsApp itu katanya lebih apa ya? Lebih Indonesia gitu ya. Lebih Indonesia. Jadi kita bisa nanya-nanya gitu, bisa lebih banyak interaksi, itu bisa lihat misalnya apa ya, butuh call testimoni dan lain-lain, itu di WhatsApp lebih enakeun lah gitu. Nah, kita akan hari ini akan bicara tentang WhatsApp marketing. Sebetulnya banyak ya metode WhatsApp marketing itu. Nah, hari ini mungkin yang akan saya ajarkan itu lebih ke aktivitas sehari-hari gitu. Ada juga yang misalnya gimana cara kita mencari kontak di YouTube, mencari kontak di Google, mencari kontak via aplikasi, itu ada juga banyak. Nah, hari ini saya akan lebih menggunakan WhatsApp di circle kita dulu gitu ya. Apa sih yang dilakukan? Nah, kenapa sih tadi ya kita harus menggunakan WhatsApp? Di awal waktu minggu kemarin saya bikin target penjualan dalam 1 bulan, di mana kita harus ada penghasilan dari WhatsApp ya. Nah, nanti WhatsApp ini sebenarnya efeknya bisa ke Facebook, bisa ke Instagram, bisa juga ke Shopee. Nah, teman-teman balik lagi, ini diingatkan lagi, ini proses bisnisnya, di mana kita harus ada channel promo. Nah, harapannya dengan WhatsApp ini menjadi salah satu channel promo, sehingga ada traffic,
ada leads ya, leads itu yang nanya-nanya ke WA, dan akhirnya kita bisa closing. Nah, ini yang pertama adalah teknik yang pertama itu sebenarnya menyambung silaturahmi ya, menyambung silaturahmi dan silah ukhuwah. Nah, bedanya apa sih Kang? Nah, mirip sih ya silaturahmi dan silah ukhuwah. Nah, ini kalau silah ukhuwah lebih kepada hubungan kita dengan orang-orang di luar keluarga kita dengan tujuan misalnya untuk berjuang bersama, bisnis bersama, untuk kebaikan lah, intinya untuk kebaikan gitu. Nah, namanya juga berukhuwah. Bentar ya, saya ternyata nih laptopnya mau ini baterainya. Oke, lanjut ya. Nah, apa sih yang dilakukan untuk bisa kita menyambung silaturahmi ya? Nah, ini ada hadisnya. Barang siapa yang suka diluaskan rezekinya dan ditangguhkan kematiannya, hendaklah ia menyambung silaturahmi. Nah, kan ada tuh, ketika kita sering banyak bersilaturahmi, kita akan diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya. Nah, ini adalah salah satu cara ya. Kalau dulu mah orang silaturahmi itu harus ketemu dengan orangnya langsung, harus ngobrol langsung, berjabat tangan dan lain-lain ya gitu. Tapi di era masa depan ya, saya bilang ini eranya masa depan. Saat ini orang silaturahmi bisa via online kan gitu. Nah, membangun silaturahmi dengan keluarga, membangun silah ukhuwah dengan teman, membangun silah ukhuwah dengan teman lama. Nah, ada teman-teman kita, keluarga tuh ya semua ya, dari mulai adik, kakak, uwa, bibi, tante, bude, apalagi. Ya pokoknya keluarga kita ya, dari ayah kita, dari ibu kita, itu keluarga, atau dari istri, dari suami, ya itu keluarga. Lalu dengan teman-teman kita, dengan teman lama juga, dengan tetangga kita di komplek dimanapun ya, atau juga dengan komunitas. Nah, ini sebenarnya kayak Rafid Kit ini kayak sebuah komunitas juga ya. Komunitas distributor Rafid Kit. Nah, itu adalah komunitas juga, di mana di sini berbagai macam orang ada ya. Ada ibu, bapak gitu ya, mbak-mbak gitu, teteh-teteh, tante gitu, dan banyak sekali di sini yang bergabung di komunitas Rafid Kit. Nah, gimana sih caranya membangun silaturahmi dan silah ukhuwah ini ya? Nah, yang pertama saya mau tanya dulu nih, kalau misalnya saya update status ya, kira-kira Bunda bakalan like dan komen nggak? Padahal saya tuh belum kenal sama Bunda. Kira-kira gimana Bun? Bakal di ini nggak? Bakal di like atau di komen nggak? Tidak biasa. Enggak ya? Kenapa? Karena nggak kenal. Karena belum kenal ya gitu. Nah, misal nih, saya kalau setelah mentoring ini, terus saya kan udah mentoring nih, Bunda sekarang udah tahu nih, oh saya tuh namanya Kang Ahmad, terus saya misalnya Facebooknya sama Facebooknya Ahmad Gumnijar, terus juga Instagram Ahmad Gumnijar, terus saya update status nih, misalnya tentang apalah ya, misalnya tentang cara berjualan di via internet atau gimana tip-tip bisnis. Nah, kira-kira kalau udah tahu gini, Bunda bakal komen atau enggak? Gimana Bun? Bakal komen nggak kira-kira? Iya, komen. Ya, bakal komen ya, atau misalnya paling juga cuman like aja Kang, atau misalnya cuman oke gitu ya, jempol-jempolnya doang Kang. Oke. Nah, itu biasanya prosesnya begitu. Nah, tapi misalnya
Nah, satu lagi, kalau misalnya saya mentoring lebih dalam lagi, misalnya ada personal coaching nih, intinya saya ingin memastikan apakah materi yang saya sampaikan bisa menghasilkan profit. Jadi saya bakal misalnya ada yang butuh bantuan nih, saya japri, terus saya kasih saya coaching personal gitu ya. Nah, kira-kira kalau saya update status bakal di komen nggak? Iya. Ya, di komen, Ya. apalagi itu jadi status yang paling ditunggu. Nah, itu ya bakal di komen ya. Kira-kira alasannya kenapa bakal mau komen ke saya gitu, kira-kira? Karena sudah terjalin komunikasi gitu kan. Ya. Terus apalagi nih, Bun, kira-kira? Yang lain boleh. Karena sudah Apalagi? mendapatkan manfaat ya. Ya, Manfaat dari betul. sharing. Ya, betul. Ya, gitulah. Take and give lah ya. Ya. Nah, kira-kira alasannya apa nih? Pertama, karena udah hutang budi, Kang, saya jadi bisa, misalnya gitu. Karena sudah banyak membantu saya, gitu ya. Karena sudah meluangkan waktu buat saya, gitu. Nah, jadi di awal itu memang kita itu untuk kita bisa jualan itu atau silaturahmi itu tidak hanya dengan chat-chat doang gitu. Tiga misalnya chat terus juga kita komen atau like gitu. Enggak, tapi memang harus saling ada istilahnya saling membantu ya gitu. Sehingga nanti di situ akan ada interaksi yang lebih dalam lagi gitu. Karena ya dengan kita mereka merasa butuh kita juga butuh mereka gitu ya, akan ada keterikatan gitu ya. Walaupun enggak juga, tapi kita ada niat membantu di sini dan orang merasa terbantu, maka akan lebih dekat lagi gitu. Nah, dari sini aja mungkin Bunda udah paham ya. Oh iya ya, kenapa ya ternyata status saya nggak ada itu yang like, nggak ada yang komen gitu ya. Karena kita juga nggak pernah komen dan like kali ya gitu ya, ataupun nggak pernah komen dengan coba saya tanya di sini, ada yang punya kontaknya 500 gitu? Nggak ada Pak, paling Kontak mentok. apa, Kak? Kontak WhatsApp. Kontak WhatsApp. Saya udah 1.200. Oh, ada 1.200. Mantap. Nah, mantap nih kan gitu. Ada 1.200. Yang lain, nah tadi ada yang bilang nggak ada katanya. Oke. Nah, berarti ada berapa? Taruhlah ada 20. Nah, sering nggak tuh misalnya 20 atau 100 ya? Nah, yang 200 saya Pak. Oh, 200. Nah, oke. Nah, yang 200 itu berapa orang kira-kira yang sudah interaksi dengan kita? Berapa orang yang melakukan misalnya saling komen, saling ngelihat statusnya dan lain-lain. Berapa? Nah, itulah gambaran dari target market kita gitu. Itu yang bisa kita sentuh gitu. Nah, coba next lagi. Nah, oke, nah kira-kira apakah setelah kita punya hubungan emosi nih kayak sekarang nih, nanti depannya nih makin seru nih gitu. Apakah hanya teman sebagai media sosial kah? Atau kita bisa menjadi teman lebih dekat lagi gitu ya, bisa ketemu, kopdar dan lain-lain gitu ya. Bisa nggak kira-kira? Oh, saya ini ya, siapa yang mau komen ya? Saya mute ya. Silakan yang mau komen di itu ya. Dibuka lagi mute-nya. Nah, jadi ketika nanti setelah hubungannya lebih dekat lagi, emosinya makin terbangun gitu. Bahkan yang tadinya di sosial media pun akan lebih dekat lagi, akan semakin dekat Bun gitu. Sehingga kita jadi nggak sungkan juga nantinya ke depannya gitu. Setelah ada saling tadi misalnya tukar informasi, ada saling sharing, bahkan juga kadang-kadang sekali itu ada yang status mereka di statusnya lagi senang, lagi sedih ya gitu, atau lagi kena musibah, atau juga misalnya apalah macam-macam. Nah, kadang-kadang kita suka biasanya sih suka lihat yang di grup ya. Misalnya ada yang lagi kesusahan, ada yang lagi senang. Nah, itu biasanya kita komen di situ ya. Oke. Jadi itu ya. Jadi udah kebayang ya. Kita di awal untuk membangun silaturahmi itu perlu adanya interaksi, perlu adanya saling ngobrol lah. Ya itu bedanya. Kalau ngobrol dulu kita ketemu orangnya langsung curhat dan lain-lain. Nah, sekarang di media sosial juga sama gitu ya. Di WhatsApp juga sama, bisa membuat kita dekat dengan orang
Oke. Nah, Kang, gimana caranya supaya kita tadi ya bisa membangun ini semua jadi menjadi bagus. Nah, ini cara-caranya, Bun. Ini udah rada ke teknis ya. Pertama adalah Bunda japri 5 orang terdekat. Nah, kurang lebih ini step by step-nya seperti ini. Teman-teman bisa kemarin kan waktu minggu kemarin saya udah ngasih tugas ya, bikin 200 cari 200 orang-orang terdekat dari mulai family, teman keluarga, teman dan teman-teman di komunitas ya. Nah, itu silakan dari 200 orang itu kan saya suruh pilih sekitar 20 sampai 30 orang ya, dan bertahap terus gitu. Lalu selanjutnya, nah ini japri satu-satu. Nah, apakah yang dijaprinya? Nah, ini. Jadi untuk membangun kedekatan, ya kalau memang belum pernah dijapri sama sekali ya, atau belum pernah, ya udah lama kita nggak bangun kedekatan, tentunya kita SKSD atau istilahnya ya pelan-pelan dulu ya, nggak usah tergesa-gesa. Misalnya dengan hanya menanya Assalamualaikum Mbak gitu, tunggu aja dulu ya sampai dia jawab ya. Jangan tiba-tiba Assalamualaikum Mbak, gimana Mbak kabarnya ya? Saya lagi jualan sekarang, lagi jualan bajunya Rafis. Nah, kita tunggu sampai mereka ada responnya dulu. Lalu, nah misalnya nanya kabarnya gitu, Mbak. Misalnya Mbak siapa nih? Tadi ada Mbak siapa nih? Saya contoh ya, Mbak Nabila misalnya, ada nama CS namanya kan Teh Nabila ya. Mbak Nabila apa kabar? Lama tak jumpa. Bude sama Pade sehat kan Mbak? Gitu. Atau Mbak Nabila apa kabar? Gimana Bibi sekarang? Atau siapalah. Artinya kita bangun dulu kedekatan gitu. Terus misalnya kita cari, misalnya ada ada kejadian sebelumnya atau ada aktivitas sebelumnya, kita tahu. Misalnya nih Mbak Nabila ini mau sudah wisuda ya. Nah, kita ya tadi sok kenal dekat juga. Kemarin Mbak Nabila habis wisuda ya. Barakallah ya Mbak, semoga makin berkah manfaat ilmunya. Terus misalnya oh iya makasih. Nah, terus setelah itu pengen ketemu deh sama Mbak Nabila, sudah lama nggak berjumpa. Mbak kapan ada waktu? Insya Allah pengen silaturahmi. Nah, ini kalau kita ingin ya bangun kedekatan. Nah, jadi insya Allah setelah teman-teman ketika sudah melakukan ini, itu akan hilang kecanggungan dengan orang-orang yang kita japri itu. Karena kita sudah membangun kedekatan, membangun interaksi dengan orang-orang yang ada di kontak WhatsApp kita. Nah, sehingga nanti misalnya selanjutnya bisa sambung dengan komen di status WhatsApp. Misalnya Mbak Nabila di status WhatsApp-nya dia wisuda kan biasanya misalnya pakai toga apalah gitu ya. Oh, selamat Mbak gitu ya. Nah, bisa kasih selamat di komen-komen statusnya. Lalu Kang, kalau misalnya nggak pernah ada status gimana? Nah, ini ya agendakanlah 1 minggu sekali japri ya. Jadi sebenarnya simpel. Untuk japri itu hanya sekedar sekedar Bunda menyapa aja gitu ya. Oh, Kang, berapa orang ya? Tadi 5 orang per hari. Nah, gitu ya. 5 orang per hari. Kalau misalnya 1 bulan berapa? Kalau hitungannya 30 ya. Kalau 25 ya, 30 paling gampang ya. 150 orang ya. 150 orang Kang, kontaknya juga nggak ada 150. Ya, nanti next saya akan ajarin cara gimana menambah kontak ya. Nah, biar teman-teman setiap hari kontaknya nambah terus sampai ribuan kontak ya. Sampai tadi Mbak Rina ya ada 1000 sekian ya, 1200 sampai 1500 ya. Nah, nanti saya akan ajarin bagi teman-teman yang kontaknya masih, Kang saya masih dikit, ya nggak apa-apa. Yang sedikit itu dimanfaatkan gitu ya. Ya ini kan kita ikhtiar ya. Dengan ikhtiar kalau rezeki mah Allah yang ngatur, tapi kita ikhtiar tadi menjalin silaturahmi, dan silaturahmi mudah-mudahan Allah berikan jalannya lewat teman-teman kita ini. Nah, lalu setelah itu ngapain? Nah, ini teman-teman ada tugasnya ya. Nah, tugasnya itu nanti untuk formatnya saya akan kasih, atau mungkin juga nanti materinya kalau perlu nanti saya kasih juga. Jadi
ini ada aktivitas harian. Misalnya ini jam 8 pagi ya, japri 5 orang terdekat. Nah, jumlahnya 5 orang. Kalau udah selesai, checklist ya. Atau kalau boleh ada namanya disebutin. Namanya si A, si B, si C, si D gitu ya. Terus misalnya ya jam 13. Nah, gitu. Itu juga sama jam 1 ya, berarti jam 1 siang ya. Itu japri juga 5 orang terdekat. Ya. Lalu malam sama gitu. Nah, ini silakan Bunda lakukan yang simple. Simpel gitu doang, Kang? Iya, simpel gitu doang gitu. Cuma japri doang. Nah, tetapi untuk memulainya, nah baik lagi Bun ingat goal ya. Nah, kalau Bunda, aduh Kang, gimana nih? Nah, ingat goal ya. Barusan udah saya ajari ya caranya untuk menimbulkan semangatnya, ingat goal gitu. Dengan dapat Bunda bisa japri ini kan ada 15 orang nih per hari 15 orang berarti ya. Kalau sebulan berarti sekitar 450 orang ya. Wah, banyak kan gitu. Sebulan ya gitu. Sebulan kita berinteraksi dengan 450 orang. Nah, mudah-mudahan dari hasil interaksi itu misalnya berapa ya? 10%-nya aja. Kalau 10%-nya ada 45 invoice atau ada 45 transaksi kan gitu. Nah, jadi silakan nanti Bunda setiap hari lakukan ini. Nah, ini untuk tugasnya bisa di screenshot misalnya ke CS ya. Nah, gitu misalnya saya udah ngerjain. Oke, ini udah ngerjain. Nah, itu nanti ini ada beberapa tugas harian untuk WhatsApp tuh ada beberapa, ini salah satunya. Nah, lalu Kang selanjutnya ngapain lagi, Kang? Nah, kan tadi yang pertama adalah japri 5 orang terdekat ya. Nah, selanjutnya komen 5 status orang terdekat. Nah, kan tadi nih pertama udah japri ya, maksudnya udah japri si teman-teman itu ada 15 orang kan. Nah, selanjutnya kita kan udah ada kedekatan atau juga misalnya yang udah kenal lah atau udah kenal ya tinggal tinggal di komen aja kan gitu. Nah, step-stepnya apa aja? Pertama ya silakan teman-teman cek di timeline-nya kan gitu, lihat di story-nya, di statusnya. Pilih story yang paling atas, tuh kan ada tuh paling atas tuh. Nah, komen minimal 5 story 5 orang terdekat. Komennya gimana, Kang? Nah, contohnya kalau misalnya jualan, teman kita tuh dia jualan pakaian misalnya, pakaian apapun lah gitu ya. Tipsnya adalah kita doakan mereka semuanya sukses gitu. Komennya tentang mendoakan mereka kesukseskan. Contohnya, nih, Masya Allah, bagus banget Mbak gamisnya. Mbak Nabila, barakallah, semoga laris manis, tambah sukses, berkah jualannya. Seneng tuh si Mbak Nabila ya, kita komen begitu. Dia akan ada perhatian ke kita. Ya minimal ada kedekatan, ada interaksi gitu kan. Dan juga mungkin akan kepo-kepoin juga status kita gitu ya. Atau mungkin akan ada ngobrol-ngobrol yang lain lah. Kalau kita doain makasih Mbak gitu ya. Misalnya Mbak Rina makasih banget ya gitu. Nanti kan ada gitu Mbak Septi tadi saya ada lihat Mbak Septi ya, makasih banget Mbak Septi ya gitu ya. Nah, kalau misalnya acara nah tentunya doakan supaya mereka acaranya lancar. Misalnya Masya Allah baru wisuda ya Mbak. Ini yang tadi ya si Mbak Nabila misalnya wisudanya. Semoga wisudanya diberikan kelancaran. Salam buat Bude ya Mbak. Ya, salam buat Bude ya Nabila ya. Bude siapa ya? Bude Andini ya. Ya Mbak Nabila ya gitu. Oke, terus selanjutnya kalau ada orang yang senang, nah ucapkan syukur kita senang dengan berita tersebut. Jadi kan kita suka lihat tuh story orang, kita tuh biasanya cuma ngeliatin doang aja. Story si A gini, story si C begini, story si D si Mbak ini gini. Kita cuma melongo aja yang ngeliatin ya gitu. Nah, untuk jadi terinteraksi di komen gitu, dikomenin karena orang itu biasanya upload status itu pertama pengen kan ngapain coba upload status? Berarti kan ada pengen orang ngelihat statusnya kan gitu. Nah, pertama dia pasti akan lihat kan yang scene-nya berapa. Oh, si ini dia udah lihat status saya nih. Oh, ada berapa orang yang lihat status saya. Yang kedua, itu ada yang komen. Nah, senang itu orang kalau ada yang komen gitu ya.
Ada yang komen, apalagi misalnya sebelumnya kita udah japrian dulu kan, gitu. Nah, ini contohnya nih. Masya Allah, Alhamdulillah Mbak, Barokallah atas lahiran putra keduanya. Semoga menjadi anak yang soleh. Dan menjadi generasi Qur'ani yang kelak akan memakaikan mahkota kepada orang tua di surga. Allahumma amin ya. Nah itu kalau misalnya kita lihat nih, Mbak Nabila ini, dia baru saja melahirkan seorang putra ya, atau putri ya. Ini putra ya, kalau di sini putra ya, gitu. Nah jadi, sesimpel-simpel itu aja kita bangun interaksi ya. Kayak ingat tadi balik lagi ya, ketika kita silaturahmi, insya Allah Allah akan memanjangkan rezeki kita dan Allah memanjangkan umur kita. Jadi silaturahminya ini adalah salah satu cara untuk menjalin silaturahmi. Nah kalau ada yang sedih juga tetap misalnya kita lihat nih kan kadang-kadang tuh misalnya apakah ada yang kehilangan atau misalnya ada yang meninggal dan lain-lain ya, kita doakan berikan kesabaran ya. Contoh misalnya ada yang sakit ya, misalnya Dek Rafis ya, Dek Rafis sakit apa Mbak Nabila? Sapakallah ya Mbak untuk adiknya, semoga lekas sembuh kembali biar bisa main lagi dengan Dek Rafis. Nah gitu ya. Nah jadi pokoknya macam-macam ya. Ini silakan, ini saya sampel aja. Nanti teman-teman juga boleh kalau ini mau dipakai juga silahkan. Tapi ini nanti tergantung kasusnya, beda-beda. Pasti semua orang, maksudnya teman-teman di sini punya teman yang berbeda-beda dan punya setiap statusnya macam-macam ya. Tadi yang jualan, ada yang senang, ada yang sedih, ada yang ada acara dan lain-lain. Juga ada yang masih suka upload quotes ya atau motivasi gitu ya. Nah ini juga bagus. Berikan tanggapan perasaan setelah membaca quotes itu. Misalnya nih, subhanallah, makjel banget Mbak Nabila quotes-nya. Saya langsung sedih keinget orang tua saya yang ada di Depok. Nah ini biasanya quote-nya yang mengenai tentang ya suatu hal yang hubungannya dengan orang tua ya gitu, atau ibu ya misalnya, atau ayah gitu. Atau suka ada tuh yang saya share status tentang apa ya, Thailand ya biasanya ya, yang menceritakan tentang orang tua, tentang orang-orang apa ya, video-video pendek kan kayak gitu suka ada tuh. Nah itu kita komen-komen aja yang istilahnya yang kita mendukung dari apa ya, kita tanggapan lah kayak gitu. Nah ini juga sama ya. Ini teman-teman ada tugasnya juga sama. Komen 5 status teman terdekat 5 orang, itu aktivitasnya sama juga dari jam 8, jam 13 sampai jam 19 ya gitu. Terus selanjutnya perkenalkan diri kepada 5 teman dari grup ya. Nah, perkenalkan diri. Semua catat semua kontak di grup tersebut, khususnya Muslim ya. Jadi teman-teman kita yang ada di grup kita catat ya. Nah, pertama ternyata ini gabung dulu di grup WhatsApp ya. Bisa grup di komunitas, alumni dan lain-lain lah. Nah, lalu catat semua kontak yang ada di grup tersebut. Hubungi kontak yang sudah kita catat satu persatu. Jadi nanti teman-teman kan ada nih grup WhatsApp, kan pasti tuh ada kontaknya si A, si B, si C, si D ya, kayak di grup Rafis lah kan ada tuh bunda siapa, bunda tadi ada Bunda Rina, Bunda Septi, Bunda siapa lagi ya, Bunda Nabila misalnya. Nah, itu kita catat. Nah, kita jadikan itu adalah target kita untuk memperkenalkan diri. Nah, lalu cara menghubungi database yang baru kita catat gimana? Yaitu ya perkenalan diri. Nah, ini tipsnya. Perkenalkan diri Anda dan ucapkan senang bisa satu grup dengan orang tersebut. Jangan lupa sertakan nama dan alamat Anda agar kontak Anda juga dicatat sama mereka ya, sama member dalam grup tersebut dalam profil WhatsApp. Nah,
Atau misalnya gini, maksudnya dalam profil WhatsApp bila mencantumkan namanya, kita memperkenalkan diri dengan menyebut namanya. Misalnya gini, kan suka lihat tuh pas kita klik WhatsApp-nya tuh ada namanya ya. Misalnya namanya Ahmad gitu kan, atau namanya tadi Rina atau Septi atau Mbak Nabila gitu ya. Nah, lalu kita ketika ngucapinnya disebutkan namanya. Misalnya nih, Assalamualaikum Mbak Nabila ya. Saya siapa ya? Saya Rina, member dari grupnya sebutin ya. Tadi misalnya grup Rafizkid. Salam kenal ya Mbak. Semoga ke depan kita bisa mempererat silaturahmi. Oh iya Mbak, saya izin save kontaknya Mbak. Nah ini biasanya kalau misalnya ya kalau misalnya si Mbak siapa tadi tuh Mbak Rinanya, oke Mbak nggak apa-apa. Nah ini juga bagus ke depannya itu untuk nambah kontak kita kan. Kita akan bisa nambah kontak, lalu juga ketika saling save ini, kita bisa melihat status kan ke depannya. Gitu. Nah sama ini juga teman-teman silahkan bikin untuk menambah kontak, itu perkenalkan diri kepada 5 teman dari grup ya. Jadi misalnya sehari berarti ini 15 ya. Kalau di grup ada 200 kan biasanya grup WhatsApp itu ada 256 ya. Itu teman-teman bisa dapat 15 sehari kali ya sama ya. Bisa dapat nambah kontak 15 kali 30 ya 450 atau misalnya nanti tergantung waktu efektifnya teman-teman. Ini juga sama, teman-teman ini juga ditugasin teman-teman terus nambah kontak. Nah, tadi bagi yang kurang kontaknya, yang kontaknya cuman berapa ya? Cuman ada 100-an misalnya tadi, atau di bawah 500 gitu. Ini caranya nambah kontak. Nah, gabung di grup, lalu memperkenalkan diri satu-satu. Nah, targetnya adalah per hari 5 orang. Ya, per hari 5 orang, itu kita mulai misalnya jam 8, 5 orang, nanti jam 1, 5 orang, terus malam lagi 5 orang. Gitu. Saya mau lagi ya. Nah, selanjutnya teman-teman catat database dari grup. Nah, targetnya adalah mencatat 5 database baru. Kalau yang tadi kan ini bahan bakarnya di sini gitu. Ini adalah caranya teman-teman supaya bisa berkenalan dan bisa menambah untuk jadi berteman dengan orang. Nah, kalau yang ini adalah bahan bakarnya. Jadi teman-teman mencatat 15 database baru dalam 1 bulan. Kalau waktu efektif kerja adalah 24 kali 15 ya. Jadi jumlah database baru ada sekitar 360-an lah ya. Berarti maksudnya kalau 24 hari lah. 24 hari teman-teman bisa per bulan nambah 360 teman. Tapi kalau lebih banyak lagi ya lebih bagus gitu. Teman-teman sebulan bisa nambah sampai 500, nah itu lebih bagus lagi. Nah ini adalah standarnya gitu. Standarnya yang bisa teman-teman lakukan. Next, nah tadi ya kalau misalnya asumsi 5% dari transaksi maka ada dalam 1 bulan ada 18 invoice. Nah belum lagi ditambah database yang sebelumnya, yang tadi udah punya ya. Kalau ini kan yang baru nih, database yang baru. Nah teman-teman bisa dapat sekitar 36 invoice. Nah step-stepnya sama lah ya. Catat database satu persatu. Prioritaskan database yang Anda catat adalah orang yang aktif di grup ya, yang sering komen. Terus kelihatan tuh yang suka komen tuh biasanya ya di grup kan kelihatan ya. Nah, apakah mungkin katanya? Jadi tahu jalan. Jadi ketika orang tahu jalan katanya, tidak serta-merta mengantarkan kita sampai tujuan. Tetap kita harus berjalan kan gitu. Nah, barusan saya sudah memperlihatkan teman-teman jalannya ya. Cara-caranya. Oh, ini loh untuk bisa mendapatkan tambahan leads, tambahan closingan, tambahan penghasilan gitu. Udah tahu kan gitu. Tapi kalau teman-teman nggak ngelakuin,
ya hanya jadi ilmu aja gitu, nggak akan jadi skill ya. Hanya jadi ilmu, dan kalau nggak diamalin ya, kalau nggak dipraktekkan, ya nggak akan berhasil juga gitu ya. Ini sama. Jadi kita tahu nih tujuannya, misalnya kemana nih, ke Malang ya, atau ke Depok ya, atau ke daerah mana ya, Jakarta gitu. Tahu kan jalannya, oh iya jalannya tuh ke sini lewat tol, udah lewat tol, lewat jalan ini, jalan A, jalan B, jalan C, bahkan di Google Map atau di Waze juga kita tahu, oh caranya belok ini, kita bisa sampai ke tujuan ya. Ini sama juga, saya harus ceritakan ini bahwa teman-teman saya arahin untuk bisa mendapatkan mendapatkan lebih banyak target market ya, lebih banyak orang yang mengetahui produk kita, lebih banyak nanti leads yang masuk ke kontak WhatsApp kita. Tapi kalau teman-teman nggak praktek, ya teman-teman nggak akan nyampe tujuan kan gitu. Nah, kalau di sini kalau kita tahu udah tujuannya, kita tentunya harus berjalan kan gitu. Kalau nggak jalan, ya kayak nyampe kan. Oke, nah selanjutnya nih sama ya, teman-teman tadi tugasnya adalah mencatat 5 database dari grup. Jadi setiap hari itu di grup itu teman-teman catat, oh si A, si B, si C, si D, ya, gitu. Terus saya catat lagi, sebenarnya bisa dilakukan dalam satu waktu sih gitu. Cuman ini biar teman-teman, kan ini tuh setiap jam 8 tuh bukan hanya satu aktivitas ya, ada beberapa ya, tadi mulai dari apa teman-teman? Ada dari mulai komen, japri, terus juga perkenalan gitu. Nah itu per waktu itu aktivitinya bukan hanya satu, sehingga itu kita batasi di jam 8 nih ngelakuin apa aja, di jam 13 ngelakuin apa aja, di jam 19 apa aja. Ini juga sama ya, nanti juga di kita dibikin kalau udah dikerjain, ya silakan di screenshot ya ke CS supaya kita tahu nih berapa banyak sih orang yang efeknya, takutnya ya nggak ngefek juga ya gitu, takutnya ini Kang ternyata nggak efektif nih Kang yang kayak gini. Nah kita nggak tahu juga, kalau misalnya dari sekian orang misalnya ada efeknya, terus yang ada yang nggak berhasil, kita bisa tahu ini mereka yang nggak berhasil ini masalahnya di mana. Nah justru kalau misalnya nggak ada report dari teman-teman, nggak ada misalnya asumsinya, misalnya nih saya teman-teman kan ada 2 asumsi kan, teman-teman mengerjakan, teman-teman tidak mengerjakan. Kalau teman-teman mengerjakan, kita bisa lihat salah satunya di nanti teman-teman share laporan ke CS ya. Nanti CS akan laporan ke saya, Kang, yang sudah mengerjakan misalnya sekian orang. Oke, ada efeknya nggak ya gitu. Ya supaya nanti yang misalnya mereka yang belum yang sudah mengerjakan tapi masih belum berhasil, ini kita akan coba perbaiki lagi gitu. Nah, selanjutnya kita sudah menyiapkan kan tadi. Ini sebenarnya upload story itu bisa langsung atau sudah kita punya kontaknya dulu kan. Nah, jadi kalau tadi kan di awal itu targetnya adalah kita menyiapkan berbagai banyak kontak dulu kan. Kontaknya harus saling save dulu kan. Karena gini, ini ada misalnya funneling sebuah Bentar, saya coba ini dulu ya. Saya screen. Saya ada materi yang lainnya juga. Sebuah funneling penjualan. Nah, ini. Nah, misalnya ini adalah angka yang umum sebuah funnel penjualan. Nah, misalnya teman-teman tadi sudah punya, ini kalau misalnya saya hitung 10% ya, kalau 20% lebih besar lagi. Misalnya teman-teman punya kontak 2.000 orang. 2.000 orang, update status, ya jam 8 tuh misalnya tuh jam 8. Lalu ada 10%-nya orang yang melihat dan klik. Orang melihat itu berarti lihat nih, bagus deh ternyata, mau klik. Nah, klik tuh kemana? Dia akan japri kan, tanya-tanya, tanya jawab lah gitu, tanya jawab gitu.
misalnya ya tanya lah, ini Bunda harganya berapa, ini produknya apa ada apa aja, ukurannya apa aja, atau misalnya Bunda juga update tentang jadi join agen atau join reseller. Nah, ketika sekali Bunda share di jam 8, itu tentunya 2.000 orang itu nggak akan lihat semua kan. Nah, pastinya mereka ada yang lagi macam-macam aktivitasnya. Taruhlah ada 10% yang melihat, ada 200 orang yang melihat, lalu ada 20 orang yang tanya, dan akhirnya 2 orang yang beli. Nah, jadi itu. Jadi kalau misalnya tadi, Kang, saya sudah nyebarin di status WhatsApp nih, Kang, Kang, kok nggak ada yang beli-beli? Ya ini aja, kalau misalnya 2.000 aja, kalau 10% cuma 2 orang gitu. Ya. Jadi kalau misalnya targetnya tadi 3 kali upload, harusnya ada 6 orang yang beli ya gitu. Pas jam 8 sampai jam 1 ya, harusnya ada orang yang melihat, 2.000 orang, akhirnya 2 orang yang beli. Lalu proses dari jam 13 tadi kita upload lagi, itu ada orang yang lihat produk kita, ada orang 2 lagi yang beli, lalu jam 19 juga sama kayak gitu. Jadi sehari itu dengan kita punya database 2.000, dengan kita 3 kali upload, itu minimal harusnya ada 2 orang yang beli. Nah, itu pun kalau misalnya target kita sesuai target marketnya si kontak WhatsApp kita. Oke, saya balik lagi ke yang tadi ya. Oh, sebentar. Nah, ini selanjutnya adalah ketika kita sudah banyak kontaknya, sudah banyak calon konsumennya, calon customernya, kita untuk bisa mendapatkan traffic adalah dengan upload story. Nah, teman-teman tahu nggak kenapa ini? Teman-teman pasti di sini ada yang merasakan zamannya BBM ya. Ini saya cerita dulu ya. Kenapa si story ini begitu bagus sebetulnya untuk menjadikan kita tempat jualan. Jadi zaman BBM, zaman BlackBerry Messenger dulu ya, mungkin di sini banyak yang sudah mengalami ya. Itu kan harus pakai PIN ya, betul nggak? Untuk orang bisa join atau kita bisa melihat statusnya atau bisa istilahnya apa ya, upload story ya. Pokoknya bisa ngelihat musik kan gitu, bisa dengerin, oh dia lagi dengerin musik apa gitu kan, kelihatan tuh. Atau dia ngupload produknya, terus ada harganya, bahkan ada ya pokoknya begitulah, dengan kontak invite pin kan kayak gitu. Nah, sekarang itu jadi sebetulnya BBM itu adalah personal, private gitu. Orang lain yang nggak bisa nggak invite pin itu nggak bisa lihat story kan, nggak bisa lihat update statusnya. Ini sama di WhatsApp pun sama. Ketika yang nge-save cuma 1 orang, yang lain nggak save gitu, nggak saling save, itu nggak bisa lihat story-nya, nggak bisa lihat statusnya. Nah, makanya itu harus dibangun dulu kedekatan dulu, dibangun dulu interaksi. Jadi misalnya saya kasih, Bun, saya punya kontak WhatsApp nih 4.000, silahkan add gitu ya sama Bunda. Nah, dari 4.000 itu, wah kan Kang, saya udah ada nge-add ya, udah masukin kontak WhatsApp nih, ada 4.000 orang. Kok setiap saya update status nggak, yang lihatnya dikit Kang, cuma 10, 20 gitu. Iya, karena yang 4.000 orang itu tidak save kontaknya Bunda gitu. Nah, itu poinnya. Sehingga makanya tadi di awal kita bangun interaksi, terus juga kita nyari kontak WhatsApp yang lebih banyak, kita masuk ke grup-grup, dan juga kita saling save kontak. Targetnya adalah mereka bisa melihat status kita ya gitu. Nah, step-stepnya kurang lebih begitu ya. Mungkin Bunda udah biasa juga. Kalau foto itu untuk upload foto, kalau ada gambar pensil itu untuk teks ya. Nah, tipsnya, nah misalnya kan kalau di WhatsApp itu kita bisa foto, bisa juga berupa tulisan.
Misalnya ini yang mengenai produk Rafids ya, mengenai produk lah gitu. Tipsnya ceritakan pengalaman Anda pribadi. Nah, dengan tulisan minimal 4 kalimat. Tentang apa? Perasaan kita ke anak kita, atau ya bebas lah. Ini contoh aja ya. Perasaan kita ketika anak kita menggunakan produk Rafids, atau teman-teman misalnya nanti berjualan sebagai reseller ya, atau agen. Karena teman-teman ingin mengajak orang untuk bergabung jadi reseller atau agen. Nah, contohnya misalnya nih, contoh statusnya. Alhamdulillah baru kemarin penasaran beli produk Rafids, tahu-tahu udah sampai, ya, gitu kan. Begitu lihat aslinya, memang top, bahannya, jahitannya oke, terus ada tema dakwahnya, atau tema positifnya, supaya anak-anak kita tahu para sahabat Rasulullah SAW. Nah, ini tuh kita sedang menceritakan tentang produk, gitu. Jadi bebas ya, apakah nanti mau ceritain misalnya bisa tentang ekspektasi, misal saya kira nih produk Rafids itu biasa-biasa aja, ternyata saya benar-benar kecewa. Pas saya lihat produknya itu sangat luar biasa, di luar ekspektasi. Nah, bisa begitu ya. Jadi kadang-kadang orang suka pakai copywriting, ini kecewa, tapi maksudnya kecewanya itu bukan kecewa karena produknya tapi kecewa produknya bagus banget. Nah, gitu. Jadi kecewa dengan persepsi di awal gitu. Nah, bisa model-modelnya kayak gitu. Itu kita ingin mengangkat si produknya. Nah, jadi baik lagi kalau selain kita yang mempromokan ya, kita sebagai penjualnya, kan baik lagi. Kalau kita yakin dengan produknya, ya kita harus yakin bagus, ya kita harus mempromosikan dengan luar biasa kan gitu. Sehingga orang ada daya tarik, sehingga orang akan tertarik dengan produk yang kita pasarkan kan gitu. Kita juga nggak pernah tuh misalnya upload tentang produknya, misalnya cuman foto-foto aja, atau misalnya hanya gambar-gambar produk aja gitu. Ini bagi bunda yang punya anaknya sih, punya anak kecil, ini lebih enak ya, maksudnya lebih ada sampelnya ya. Anak saya kemarin pakai baru saya beliin baju dari Rafids. Ternyata bagus-bagus nih, dia kan misalnya ada tentang Al-Fatih misalnya, tentang Al-Fatih. Nah, anak saya jadi tahu ya tentang sejarah, tentang perjuangan Islam. Nah, itu tuh tema-tema begitu tuh kita bisa munculin di story ya, kayak gitu. Nah, ini yang tadi ya, satu lagi nih, kemarin saya lihat di Facebook iseng-iseng beli produk Rafids. Nah, kebetulan anak saya, tadi saya bilang ekspektasinya biasa aja, namun ternyata setelah datang berbeda dengan persepsi saya. Masya Allah, dari packaging yang oke, produknya, jahitannya oke banget. Nah, gak nyesel deh beli produk Rafids. Nah, lalu ini kita bercerita tentang testimoni. Nah, kalau testimoni mungkin Bunda menurut saya sih udah banyak ya. Nah, ini juga hanya foto-foto produk yang ada testimoninya, yang ada ya pokoknya hanya testimoni ya. Di situ kan suka ada tuh testimoni WA. Saya belum dapat, kebetulan saya nggak sempat minta ke CS Rafids ya. Di situ Bunda masukin testimoni lah. Jadi selain gambar produk ada testimoni gitu ya. Lalu juga ada yang tadi tulisan gitu. Nah, terus saya saya sarankan, ini contoh update status ya. Jadi yang pertama ini ada gambar, tulisan, gambar nih. Ini saya contohnya tulisan semua ya misalnya. Nah, jadi ketika habis ngupload gambar, itu di ujungnya, di yang ketiga ya, misalnya ini gambar 1, gambar 2, gambar ketiga, jangan lupa apa yang namanya call to action. Ya, karena orang itu ketika melihat si status itu, kalau kita untuk giring itu ini bahasa komunikasi sebetulnya, bahasa NLP lah gitu. Orang ya begitu aja cuma lihat statusnya doang. Tetapi kalau kita bujuk, kita arahkan, kita dorong mereka untuk beli, nah harus ada kata-kata call to action-nya. Misalnya nih kan, mau Bun, Japri ya, best seller, segera Bun, sebelum nyesel diambil sama yang lain. Nah, kayak gitu. Atau apalah di sini mumpung lagi diskon, ini promonya sampai bulan apa gitu ya. Atau produknya
limited edition gitu. Selagi masih ada jadi ujungnya itu memang mengarahkan orang, karena orang sudah dari gambar ke-1, gambar kedua, gambar ketiga udah ada edukasi, udah melihat gambarnya cantik nih, bagus nih. Nah, di ujungnya kita arahkan untuk mereka beli atau untuk mereka japri. Wah, di situ ya. Jadi tujuannya status jualan tuh sebetulnya bukan hanya majang gambar, tapi ada call to action. Atau juga misalnya kalau Bunda punya channel lain ya, bisa Instagram atau marketplace, bisa disimpan di ujung sini. Oke Bun, untuk lebih pengen koleksi lebih detail, silahkan klik link ini, kan gitu. Misalnya teman-teman sih tinggal copy, masukin ke sini ya, si link tokonya. Oke, sama teman-teman ya, itu juga teman-teman teman-teman ada tugas. Tadi nggak ada screen-nya ya? Oh, nggak ada screen ya? Oh, sebentar. Kenapa nggak ada yang ini? Nggak ada yang menginfokan? Bentar. Maaf nih, saya. Tadi sampai mana yang belum ada ya? Tips-tips itu upload story itu. Oh, oke, bentar. Oke ya, ini ya. Ini udah ya tadi ya. Ini ya yang contoh copywriting, ceritain tentang produk Rafiz ya. Ini udah. Kemarin saya lihat ini kan, kalau ini dari bahasa aja mungkin udah kelihatan. Nah ini maksudnya gini. Nah ini tadi nih yang contoh update status. Jadi misalnya ini ya, ini gambar pertama, gambar kedua, gambar tiga, dan yang ketiganya itu adalah ajakan orang untuk membeli gitu. Ya. Kebayang ya Bun ya? Yang tadi saya ceritakan, saya tadi ternyata belum ke share screen. Nah, jadi ini yang paling penting ketika Bunda update status gitu. Kadang-kadang update status tuh gambar aja gitu ya. Terus orang ya senang aja sih lihat status kita, oh bagus-bagus ya gitu. Tapi ya kalau kita nggak mengarahkan, kita tidak mengajak orang untuk beli, pada akhirnya mereka juga hanya lihat-lihat aja. Nah kayak gitu. Ini juga sama Bun ya. Nah ini kalau ini ada tugasnya pertama jam 8 tuh teks itu yang tadi menceritakan tentang mau testimoni tentang produk atau tentang testimoni ya. Maksudnya tentang ya si produknya, atau misalnya Bunda mau cerita tentang berjualan bergabung dengan tim Rafiz atau macam-macam lah gitu. Intinya adalah untuk mengajak mereka untuk akhirnya japri ya, apakah japri mau join jadi agen reseller atau mereka akhirnya beli produk kayak gitu ya. Nah kalau siang-siang ini boleh tanya? Ya. Itu yang di screenshot itu tabelnya atau postingan uploadan kita ya? Ininya aja dulu tabelnya aja, aktivitasnya aja. Karena kalau screenshot postingannya itu kayaknya banyak deh Bu. Berarti sehari ya boleh aja sih sama ininya juga gitu ya, sama postingannya. Nanti biar kita juga tahu khawatirnya salah posting kah atau salah bikin statusnya gitu. Nanti kita akan coba perbaiki ya gitu. Jadi kalau misalnya yang udah benar, nah nanti kita bakal lihat, oh ini udah benar Bun, atau ini kok masih kurang bagus, atau misalnya ini kebanyakan gitu, call to action-nya mana. Nah itu kita bisa analisis juga kan gitu. Oke, nah ini ada hampir sama teks, gambar kita upload pagi, siang, malam ya. Oke, oke Bunda semua, mungkin karena waktu juga ya, kita kalau di daerah Mali kayaknya udah malam banget ya. Iya, ntar dulu sebentar.
Nah, jadi kita berarti ada berapa aktivitas, Bun? Ada 5 ya. Ya, saya ulangi lagi dari sebentar nih. Sebetulnya ada 5. Oke, sebentar. Nah, kita baru mulai di sini, Bun. Yang ini nih. Menyambung silaturahmi, kuah, komen 5 status terdekat, perkenalkan diri ke 5 teman di grup, catat database di grup, upload story pagi dan siang, buat artikel dan manfaat. Ini yang belum ini aja nih, buat artikel yang bermanfaat. Sebenarnya hampir sama ini dengan story, cuman bedanya ini lebih kepada kayak quote-quote, kayak pesan gitu. Ini memang perlu kemampuan yang biasanya suka nulis atau bisa nyomot-nyomot dari orang. Tapi intinya yang 1, 2, 3, 4, 5 ini udah cukup ya. Bunda bisa lakukan ini setiap hari. Setelah ini nanti kita akan evaluasi, Bun ya. Kita akan evaluasi, misalnya evaluasinya apa? Yang pertama, berapa orang yang akhirnya Bunda bisa dekat ya. Nanti kita akan cek. Misalkan, oh ternyata dengan saya komen-komen, saya udah nambah teman sekian orang gitu. Atau ya targetnya kita di awal ya kalau dapat orang beli itu bonus ya. Tapi di awal itu kita sebenarnya lagi bangun dulu kolamnya, Bun. Kita lagi bangun dulu si target marketnya, banyakin orang dulu di kontak WhatsApp kita, bangun kedekatan dulu dengan mereka, dan nanti insya Allah kalau jualannya akan mengikuti ya. Dengan kalau kita memang sudah dekat, kita sudah banyak interaksi dengan mereka. Oke, Bunda, sementara itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan Bunda baik lagi tadi ya. Kalau misalnya nggak dipraktekkan, nggak akan nyampe-nyampe. Jadi tipsnya itu pertama adalah belajar. Setelah belajar, praktek. Setelah praktek itu review. Nah, kenapa harus ada review? Karena bisa jadi prakteknya itu bisa salah, bisa benar gitu ya. Kalau benar berarti kan, di review, ternyata bagus ya. Jadi setelah di review, apa yang harus dipraktekkan? Misalnya setelah review, praktek lagi. Sampai Bunda dapat yang pas gitu ya. Nah, kalau misalnya setelah di review, ternyata saya kurang ABC-nya, saya harus belajar lagi di sini gitu. Jadi ilmunya itu adalah belajar, praktek, review. Kadang-kadang orang itu suka lupa di reviewnya. Dia sudah belajar, Kang saya udah belajar, saya udah praktek loh Kang gitu. Nah terus reviewnya gimana? Apa yang kamu praktekkan hasilnya seperti apa gitu. Terus poin-poin mana yang sudah dipraktekkan, terus hasilnya gimana? Nah kadang-kadang orang tidak sampai ke reviewnya. Nah mudah-mudahan kita akan coba setelah Bunda belajar hari ini, terus nanti praktek, nanti kita ada waktu buat mereview apa yang sudah dilakukan oleh Bunda semua. Oke, Bunda semua, saya cukupkan sekian dulu. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau mau disampaikan, silakan ya. Dibuka aja mic-nya. Saya mau tanya. Boleh langsung, siapa yang mau nanya? Saya Pak. Saya baru. Bentar, saya Mbak siapa? Atau ini Mbak Rina ya? Ya. Oke, boleh Mbak Rina silakan. Bentar, saya mau mute dulu yang lainnya kayaknya ini. Oh, bentar. Oke, Mbak Rina boleh dibuka itunya mic-nya. Halo, Mbak Rina, boleh dibuka, Mbak? Oh, Jaring putus Pak. Ya. Atau via teks juga boleh, Mbak. Ini kayaknya nggak jelas suaranya ke kitanya dari Mbak Rina. Boleh yang lain dulu, Mbak Rina nanti via chat aja mungkin.
Karena ini suaranya ketika Barina buka mic-nya langsung agak berisik. Kang? Iya boleh, Mbak Emma ya? Iya betul. Tadi kan ada tugas-tugas yang harus di screenshot tuh Kang. Bisa di-share lagi nggak gambar-gambar bagannya itu? Oh boleh, nanti kita ini sebenarnya nanti saya di grup akan kirim sih itu. Oh ya udah oke. Makasih Kang. Ya. Tapi udah kebayang ya tugas-tugasnya. Jadi tugas-tugas ini sebetulnya untuk melatih Bunda ya. Maksudnya tugas ini bukan tugas semua kan, kayak anak SD, anak SMP ya, anak SMA juga punya tugas. Targetnya apa? Supaya mereka terbiasa. Nah, tapi kan di ujungnya ada manfaatnya. Manfaat di ujungnya Bunda akan semakin banyak kontak, akan semakin semakin banyak kontak yang Bunda bisa interaksi dengan mereka, dan Bunda juga bisa menambah banyak kontak gitu. Ada yang kebingungan nggak misalnya nyari grupnya gitu? Kang, saya bingung nyari grup WhatsApp-nya. Boleh Mbak Rina coba lagi deh. Maaf tadi jaringannya mungkin. Oke, ya. Nah udah bagus Mbak, silahkan coba. Ini mau tanya tentang poin yang upload story pagi, siang, dan sore. Itu apakah ada aturannya nggak setiap waktu upload itu harus berapa gambar? Terus kan kalau misalnya kita lihat status di WA kayak benang jahit kan bikin maliknya Pak ya. Iya, ada iya. aturannya berapa per sekali ke upload. Yang kedua, untuk ya tentang ini juga, apakah harus dulu nggak biar nggak kebanyakan tapi itu banyak gambarnya ya Pak ya. Misalnya kalau ada aturan harus 3 gambar misalnya pagi, gambar siang, 3 gambar sore. Apakah yang pagi itu harus dihapus dulu atau tidak supaya nggak kelihatan kayak benang jahit di misalnya. Itu aja. Enggak, udah. Oh, oke ya. Jadi pertanyaan Mbak Rina tadi, apakah ada aturannya tadi ya? Yang pertama aturannya untuk upload gambar, berapa gambar gitu per uploadnya. Sebenarnya sih kita secara umum nggak ada aturan khusus ya. Kadang ada orang juga yang uploadnya banyak, dia ternyata interaksinya juga banyak. Ada orang yang uploadnya nggak terlalu banyak, juga interaksinya. Tapi sebenarnya balik ke kita sih. Nanti balik ke kitanya, maksudnya balik ke kita tuh, kita itu senangnya kalau lihat orang itu upload tuh banyak atau sedikit. Nah, kalau banyak banget kan tadi katanya, malas juga nih orang sekarang nggak. Kadang nih kalau misal terlalu banyak nih, taruhlah ada sampai 20 gambar ya, kan kadang-kadang nggak di. Nah, kalau pengen banyak gambar biasanya sih gini, sekarang ada konten-konten yang rada menarik, itu ada konten TikTok ya. Nah, teman-teman bisa mulai pakai konten di TikTok, kan itu ada musiknya, maksudnya ada bukan ya, selain musik ada juga bisa nempelin pesan gitu kan. Video, maksud saya bukan ke musiknya tapi lebih ke videonya. Nah, itu orang lebih cenderung suka ngelihat sih dibanding cuman hanya gambar tek gitu. Mereka pasti akan nyampe ke ujung gitu ya. Nah, jadi jangan sampai, sayang aja tadi betul kata Mbak Rina, ini misalnya yang paginya dihapus, ya misalnya kalau mau dihapus juga boleh, kalau enggak juga apa-apa. Kan kalau misalnya cuma 3, kan kalau satu kan cuma 1 hari ya. 3, misalnya jadi 9 gambar, menurut saya sih cukup gitu, nggak terlalu banyak gitu. 9 story WhatsApp itu cukup lah, apalagi kalau tadi misalnya ditambah dengan model-modelnya video. Kalau orang video cenderung stay-nya, diemnya, dilihat status itu agak lama dibanding gambar ya gitu. Atau misalnya yang tadi tulisan-tulisan itu dibikin story kayak di TikTok ya gitu. Jadi ada bentuk-bentuk video lah gitu. Misalnya kan cuman begini-begini doang gitu sih kita bikin. Nah, nanti next ya kita bikin belajar bikin konten TikTok ya. Tapi teman-teman kayaknya udah pada jago deh, tinggal lihat-lihat di TikTok gitu. Situ banyak sekarang mulai orang itu tertarik ke
TikTok, bikin edukasinya lewat TikTok karena ya bentuknya video lah, kurang lebih begitu. Nah, jadi boleh kalau mau teruskan misalnya dari pagi sampai malam pakai yang itu. Jadi kan kadang-kadang ada juga teman-teman kita yang misalnya tadi pagi belum lihat story kita kan. Bisa jadi pas malam mereka buka, mereka bisa tetap lihat story kita. Kang. Gitu. Ya, boleh Mbak siapa nih? Umu Hanan. Silakan. Kalau saya masukkan aja kalau misalnya untuk konten hariannya agak dilengkapin sesuai seri yang dikeluarkan Rafis. Karena saya kan sistem upload ke story WA-nya sambil dakwah ya. Jadi kalau misalnya saya upload Aisyah, terus Aisyahnya di keterangannya apa gitu. Terus kemarin soalnya yang bomber itu pas saya upload Hamzahnya belum ada. Jadi belum lengkap itu si konten hariannya. Gitu. Masukkan aja itu aja ya Kang ya. Makasih boleh. Kang. Oke, boleh. Umu Hanan ya. Terima kasih masukannya. Ya memang bagusnya begitu ya. Si konten itu berkesinambungan, nyambung ya gitu. Antara misalnya nanti naikin Aisyah, ini ada story-nya gitu kan. Sama juga tadi misalnya tadi bomber nih Hamzahnya belum naik misalnya gitu. Ya boleh nanti kita coba coba kalau ini nanti ke tim konten ya, tim konten di kita ya. Nanti saya coba diskusikan, saya kasih masukan. Ini ada yang nanya nih Bu Titin. Assalamualaikum Kang, gimana cara bagi waktu antara ngurus anak, kerjaan rumah, lain-lain dan jualan? Karena bisa dibilang jadi mompreneur itu ternyata tidak mudah kalau saya pribadi. Nah ini memang tantangan ya, Bun ya. Memang kalau saya sih sering ngobrol sama mompreneur yang lain hampir sama ya, ini jadi permasalahan umum gitu, apalagi sekarang di masa pandemi ya, anak-anaknya ada di rumah gitu ya, jadi kita harus bisa ngurus anak gitu ya. Saya juga masih punya anak kecil, anak saya umur kelas 3 SD yang harus kalau ada tugas, ada PR harus ditongkrongin kan gitu. Terus bahkan lari-lari kemana-mana harus kita panggil-panggil gitu, terus kita tongkrongin lagi gitu. Dan itu menjadi itu permasalahan, tapi sebetulnya pasti ada solusinya gitu. Nah ini memang kan kita tadi sebetulnya kalau saya dari waktu-waktu yang saya kasih itu aktivitasnya nggak terlalu banyak Bun ya. Jadi Bunda bisa bikin misalnya ya tadilah urutan waktunya, misalnya tadi jam 8 saya mau luangkan waktu berapa menit ya, atau 15 menit deh untuk ini gitu. Udah setelah itu kembali lagi ke aktivitas yang lainnya. Tunggu aja gitu. Dan niatkan, baik lagi ke niatnya bahwa ini misalnya tadi Bunda mau membantu suami misalnya, mau menafkahi, maksudnya buat bantu suami, kalau suami ya bantu istri ya gitu misalnya, atau yang lain-lain. Nah sebenarnya yang lebih paham sih ibu bunda-bunda di sini sih gitu ya. Bunda-bunda di sini yang lebih paham, mungkin yang boleh deh yang kalau pertanyaan ini siapa nih yang mau sharing lebih mendalam lagi ya, karena posisi saya kebetulan saya aktivitasnya selain di rumah lebih banyak di luar juga gitu. Jadi mungkin bisa tanya kepada Bunda yang mompreneur di sini yang sudah paham cara bagi waktunya. Tapi intinya kalau saya sih tadi di awal ini kalau misalnya tadi hanya sebagai sebagai tambahan dari untuk nambah penghasilan buat bantu suami, ya tadi ada waktu-waktu tertentu yang kita sediakan lah gitu. Tetap harus ada waktu yang disediakan. Gitu mungkin. Boleh kalau misalnya ada yang bantu juga boleh. Tanya Septi tentang kalau untuk BC produk baru ke calon customer perlu dirutinkan atau perlu dijadwalkan juga. Kadang ada customer pelanggan nggak lihat story WA tetapi selalu online di Facebook. Nah ini boleh sebetulnya bisa aja gitu. Karena tadi kan kita channelnya bukan hanya story ya, bukan hanya story, itu hanya salah satu channel aja. Teman-teman bisa juga BC produk, apalagi kalau misalnya kita sudah ada
intinya sih gini, orang itu kalau di japri produk atau di japri sifatnya dagang gitu, kalau belum ada kedekatan itu biasanya suka males, dia teh selalu terus aja misalnya jualan mulu lah gitu ya gitu. Nah, orang kayaknya biasa rada malas juga kan gitu selalu di japri. Ini kan tapi karena misalnya di awal kita sudah ada interaksi yang tadi ya, intinya kita coba ketika dia ada story dia komen atau misalnya kita japri gitu, misalkan gini. Ada satu hal yang mungkin nggak tahu nih Bunda udah lakukan atau belum ya. Yang pertama ketika ada konsumen beli kan gini, biasanya kan tuh di packing dulu, nanti kita tahu nih ini 3 hari lagi nyampe, kita kan ada resi tuh, resi nyampe, setelah itu nyampe terus kita tanya, halo Bun, gimana produknya udah nyampe? Kalau saya lihat di resi sih kayaknya sih udah nyampe, atau misalnya kalau menurut waktunya sih kita 3 hari udah nyampe. Nah, misalnya dia akan balas ya, oh ya Bun, makasih produknya udah nyampe. Nah itu hari pas nyampe resi. Selanjutnya kita kira-kira kan tadi misalnya hari ketiga nih, hari ketujuh itu pasti si produknya udah dipakai kan. Nah kita tanya lagi, Assalamualaikum Bun, kemarin produknya bajunya dipakai buat siapa Bun? Buat dijual lagi atau buat dipakai buat anaknya? Misalnya ya, inilah nanya-nanya lah, pokoknya ada interaksi aja. Oh iya, ini buat anak saya yang kedua, misalnya ketiga, atau buat dijual lagi ke tetangga. Oke, nah kan udah tahu tuh. Setelah itu bisa jadi kita nanti nanya lagi. Nah, kapan nih lagi? 3 hari berikutnya, atau ya 3 hari atau seminggu lah. Lagi, oh Bun, gimana kemarin produknya dipakainya? Boleh dong Bun kasih testimoninya ketika dipakai merasa apa gitu ya. Misalnya kata si bundanya tuh, oh ya boleh, kemarin anak saya senang banget gitu kan, suka dan apalah misalnya produknya enak dipakainya, nyaman dan lain-lain. Nah, jadi ada tahapan ketika kita nanti itu bakal bisa BC lagi ya. Jadi nggak ujuk-ujuk ngirim barang misalnya terus kita diamin. Terus ada misalnya nih ada produk baru tiba-tiba broadcast gitu. Kita di situ nggak ada interaksinya. Ya, jadi bangun interaksi itu selain tadi komen-komen dan lain-lain, sama itu yang berhubungan dengan produk. Nah, bahkan nanti kita punya konten testimoni kan, ketika barangnya sampai, terus si ibunya bahkan, Bun, boleh nggak Bun minta testimoninya? Oh iya, nah itu kan testimoni kita buat bahan konten kita jualan ya. Gitu mungkin Mbak Septi. Ini ada Mbak Alinda. Assalamualaikum, izin bertanya Kang, masih terkait jawab posting dari tugas ya, apakah terkait jam interaksi viewer, misalnya jam orang santai sehingga bisa nambah interaksi, mohon jelaskan antara waktu posting terkait, seberapa efektif ini bisa menaikkan interaksi. Ya, ini balik lagi sebetulnya kepada behavior kan, ini orang kenapa jam 8 ya, orang pagi-pagi lah, bisa jadi jam 8 atau jam 9 orang mulai waktu apa ya, kalau bilang sih kita ada waktu kerjanya lah gitu, kita mulai kerja teh dimulai dari jam 8 lah gitu, walaupun kita nggak kerja secara kantoran ya di rumah. Nah kita dimulai jam 8. Nah biasanya itu kita mulai dari situ, kita memulai kayak kita lagi memulai. Nah kenapa jam 1 ya, jam 1 orang lagi istirahat sering buka-buka handphone. Nah, gitu ya. Jadi buka-buka handphone karena waktu pagi itu biasanya orang cenderung buka handphone agak kalau tergantung aktivitasnya ya. Misalnya lagi ngurusin anak, lagi apalah, lagi macam-macam ya. Lagi misalnya kalau bunda-bunda mah lagi ada ya aktivitas lain lah gitu. Tapi kan biasanya ketika jam 12 sampai jam 1 itu orang cenderung lebih istirahat. Terus kenapa jam 7 tadi kan, jam 7 malam? Sama, itu orang sudah selesai aktivitasnya, lagi santai, lagi buka-buka WA, nah gitu. Supaya ada, memang tadi hubungannya lebih kepada kapan sih orang banyak lihatnya. Atau teman-teman saya bisa tes aja sih, saya mau cobain jam 9 lihat yang viewernya berapa. Saya mau nyobain jam 10 lihat gitu. Nanti teman-teman punya datanya. Karena bisa jadi karakter setiap handphone itu berbeda ya. Karakter setiap customer atau teman-teman kita itu berbeda. Gitu. Oke, baik Kang. Oke, udah. Oke, ini Kang jangan mulai jam 8 nih. Ya boleh, pokoknya mah
ini maksudnya apa ya? Mulai jam 8 teh tugas ya gitu ya? Atau ininya apa? Atau webinarnya nih? Tugas kali ya? Gitu. Sebenarnya bebas aja sih teman-teman mau jam berapa. Intinya kita ada interaksi, targetnya itu 3 kali aja gitu. Mau jam 7, jam 9, jam 10 juga monggo gitu ya, silahkan. Sebenarnya ini kita hanya ingin melatih gitu, melatih kebiasaan Bunda sehingga ada interaksi dengan teman-teman yang ada di WhatsApp gitu. Nah, gitu. Kalau nggak dijadwalin atau Bunda buat komitmen aja, saya pengennya saya setiap jam sekian, itu silahkan. Tapi tetap harus komitmen itu dan dilakukan tiap hari. Itu. Bismillah, mau tanya berapa lama kita harus follow up customer lagi, habis kita jawab terus belum ada respon lagi. Soalnya saya sendiri misal di follow up terus digarisi kayak dikejar-kejar. Nah ini Mbak Sanifa, apa nih Mbak Sanifa ya, di Tulung Agung. Jadi sebetulnya kita bisa tahu ya si customer itu kira-kira mereka itu mau beli atau itu biasanya pertama dari chatnya aja kelihatan ya. Nah memang gini, follow up berapa lama ya? Nah memang ada tergantung ini Mbak, nanti si leads-nya dapatnya dari mana. Nah kalau misalnya Mbak Sanifa ini lead-nya dari berbayar, ini ada mindset yang bahwa ketika leads ini dari berbayar, maksudnya gini, berbayar itu kita ngiklan, lalu ada leads masuk. Nah, itu ada mindset ketika dia masuk, itu mereka udah ngambil uang kita. Misalnya, satu leads itu dihargain 10.000. Nah, kalau berbayar itu kita ngiklan ke Facebook misalnya, atau ke Instagram lah. Facebook, Instagram, saya mintain cari orang yang masuk kita. Nah, itu berbayar. Nah, ketika sudah mulai berbayar, mindsetnya adalah mindset nggak boleh tidak enakan. Bahkan sampai kita diblok. Kalau ini ya, kalau berbayar ya, mindsetnya seperti itu. Kenapa? Karena dia udah ngambil uang kita 20.000. Kebayang kalau misalnya Bunda ngiklan, ada leads yang masuk, ada 10. Satu leads-nya misalnya tadi 20.000, berarti udah 200.000 tuh keambil. Kalau nggak closing, kan gitu. Nah, jadi sampai kapan sebetulnya nanti Bunda bisa bikin, nanti sebenarnya saya hari ini belum, jadi nanti ada untuk penamaan leads ya, di mana leads minggu ini, leads minggu berikutnya, leads bulan ini statementnya beda-beda. Misalnya, coba Bunda tahu nggak kira-kira leads tanggal berapa ya? Tanggal 12 atau tanggal 10. Nah, tanggal 20 cara tanggal 2 aja. Cara nyari tahunya gimana? Tahu nggak? Nah, kita nanti saya akan coba ajarin supaya Bunda bisa tahu leads tanggal 2 atau chat tanggal 2 itu ada berapa orang. Itu sebenarnya gampang sekali, itu di kode. Jadi nanti ketika ada lead masuk, itu di rename. Rename-nya pakai misalnya biasanya tuh nama, terus setelah nama itu ada tanggalnya dimasukin. Misalnya sekarang ya 13.03.2020, berarti tanggal 13 bulan 3 Maret ya. Nanti ketika terus di ujungnya ditambahin status paling ujungnya. Statusnya misalnya ini tanya-tanya, PHP belum transfer, apalagi ya pilih-pilih produk gitu. Nah, setiap status itu beda-beda. Nanti ada itu teknik follow up ya. Jadi ada di teknik follow up. Jadi kita bisa tahu, oh ya 2021 ya. Iya benar. Nah, jadi kita bisa tahu mana yang konsumen kita yang udah ngechat dari sebulan yang lalu. Kalau sebulan yang lalu, berarti sebenarnya dia ketertarikannya udah kurang. Nah, cara gimana? Biasanya kalau yang udah ketertarikan kurang, kita kasih promo. Hajarnya dengan promo. Kan bisa tahu nih, berarti kalau sekarang tanggal 10, sebulan yang lalu tanggal berapa? Tanggal 20 misalnya. Nah, kalau kita setiap chatnya di rename, pakai nama dan tanggal, itu kita bisa tahu, oh ini udah sebulan yang lalu. Terus sayang dong, udah jadi database masuk ke kita, udah chat sama kita, dan dia nggak beli. Nah, minimal mereka bisa beli, tapi biasanya mainnya di promo. Halo Bun, ini kebetulan kita lagi ada promo. Kan mereka udah tertarik awalnya, udah chat sama kita kan. Ini Bun ada promo Bun, misalnya kasih 15% kah, atau 10% lah gitu.
Nah, gitu ya. Jadi kalau yang masih hot itu misalnya baru chat seminggu, itu biasanya jangan kasih promo dulu. Terus aja ya bagus-bagus sih. Kita kan jualan nggak pakai promo ya, maksudnya nggak pakai promo tuh nggak ada diskon. Jadi kita secara marginnya besar ya. Atau kalau kita ngejarnya tadi agen dan reseller, ya tentunya kita pasti mengurangi mengurangi margin ya. Oke Bunda semuanya, saya kira untuk hari ini saya cukupkan dulu sekian. Mudah-mudahan apa yang tadi, karena waktu juga ya Bunda, mungkin yang lain juga mungkin ada yang mau istirahat dan lain-lain, aktivitas yang lainnya. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Kita maju bersama ya di Rapid Switch ini. Ya kita bertahap ya, berproses ya, nggak bisa ujung-ujung saya kasih semua ilmunya dan itu juga nggak akan fokus juga. Nah kita akan coba di WhatsApp dulu, nanti WhatsApp udah ada kelihatan nih, oh ya Kang udah mulai ada menghasilkan gitu ya, atau misalnya masih bingung, kita akan olah terus di WhatsApp dulu. Nanti dari WhatsApp, nah Kang lihat dari materi saya tadi ada mulai ke Facebook gitu ya, mulai nanti ke Instagram, mulai nanti ke Marketplace gitu, sedikit-sedikit ya gitu. Karena kalau semuanya dipakai juga bingung ya, apalagi saya tahu lah di levelnya emak-emak gitu ya, levelnya mama itu aktivitasnya luar biasa ya gitu, ada ngurus anak gitu, ngurus keluarga dan lain-lain gitu, banyak aktivitas. Jadi kita sedikit-sedikit bertahap gitu. Mudah-mudahan ini bisa membantu Bunda dalam tentunya menghasilkan profit yang lebih besar, tapi targetnya adalah membangun interaksi dulu via WhatsApp marketing. Oke, Bunda semua, mungkin saya cepatkan sekian. Kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.